Halo Sobat Bisnis, selamat datang di Market Wrap Up edisi Senin 14 Agustus 2023. Mengawali pekan ketiga bulan Agustus, indeks harga saham gabungan ditutup menguat sehingga parkir di level 6.910,17 setelah sempat tertekan di zona merah. Faktor pengungkit kinerja pasar disebabkan oleh sentimen laporan inflasi produsen Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan pada Juli ini, sehingga memicu Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi. Secara sektoral, sektor bahan baku dan energi menjadi penopang terkuat perdagangan hari ini. Sobat Bisnis, selain kabar pergerakan pasar harian, dihimpun dari bisnis.com ada sejumlah berita yang menjadi perhatian pembaca. Pertama, saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk atau WIIM kebakaran setelah kabar penggeledahan kantor Wismilak di Surabaya oleh Polda Jatim mencuat ke pasar. Berdasarkan data RTI, harga saham WIIM ditutup di zona merah dengan koreksi 150 poin atau 7,73% ke posisi Rp1.790 per saham. Ditreskrimsus Polda Jatim menyatakan, penyitaan aset bangunan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara itu, Kementerian BUMN mendorong Kementerian SDM untuk membuat kebijakan terkait dengan investasi asing dengan BUMN. Salah satunya PT Vale Indonesia Tbk atau INCO. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, transparansi kebijakan investasi perlu dilakukan dalam relinquish atau pelepasan porsi saham. Erick juga menyatakan hingga saat ini pihaknya sedang menunggu kebijakan Menteri ESDM terkait pelepasan saham investor asing yang bekerja sama dengan BUMN. Ada juga informasi soal investor kawakan Lo Keng Hong yang tidak lagi berada dalam daftar pemegang saham di atas 5% pada emiten ban PT Gajah Tunggal Tbk atau GJTL. Hal ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Oktober 2022, nama Lo Keng Hong tiba-tiba hilang dari daftar tersebut. Namun, di bulan berikutnya namanya kembali muncul. Kali ini hal yang sama kembali terjadi. Berdasarkan laporan bulanan per 31 Juli 2023, nama Lo Keng Hong tidak lagi dalam daftar pemegang saham di atas 5%. Padahal dirinya memiliki lebih dari 5% saham GJTL pada bulan sebelumnya. Dan terakhir, Mulyaman Darman Syahadat, mantan Ketua Dewan Komisioner OJK 2012 hingga 2017, resmi ditunjuk sebagai Komisaris Independen di emiten konglomerasi PT Astra International Tbk. Keputusan pengangkatan tersebut berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa ASII Senin 14 Agustus. Selamat bertugas Pak Mulyaman. Beralih ke pergerakan nilai tukar rupiah, sentimen khawatir investor terhadap kemungkinan kenaikan kedua suku bunga The Fed di kuartal 4 2023 membuat rupiah berada di zona merah. Berbanding terbalik dengan rupiah, harga emas antam maupun harga emas UBS, baik ukuran 0,5 gram maupun 1 gram tidak bergerak dari harga kemarin. Penguatan justru terjadi di harga batubara dunia. Kenaikan ditopang sentimen meningkatnya impor batubara China untuk memenuhi persediaan dalam menghadapi puncak permintaan listrik selama musim panas. Selain itu ada informasi yang patut untuk diperhatikan. Normalisasi jam perdagangan efek dan penyampaian formulir pembatalan transaksi melalui sistem penyelenggara pasar alternatif atau SPPA mulai efektif hari Senin 14 Agustus. Melalui aturan baru tersebut, jam perdagangan SPPA menjadi pukul 9 sampai dengan 16 waktu SPPA, serta penyampaian formulir pembatalan transaksi paling lambat pukul 16.15 waktu SPPA di hari PPA yang sama dengan terjadinya transaksi yang akan dibatalkan. Sobat Bisnis, tayangan ini tidak bertujuan mengajak, membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Anda. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya.